ulang ya via Moka nanti ya. Sebenarnya via YouTube ya, cuma linknya saya tempelkan di Moka ya biar lebih mudah mencarinya begitu. Nah, teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya hari ini kita masih dipertemukan ya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Dan hari ini nanti ya kita akan melanjutkan pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan yang ketiga berkaitan dengan fonem ya. Jadi eh, kalau kemarin kita sudah banyak belajar ya, banyak belajar berkaitan dengan hakikat ya bahasa dan juga pembelajaran bahasa, maka hari ini nanti kita akan banyak membahas kaitannya dengan fonologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang apa bunyi-bunyi bahasa begitu. Nah, fonologi itu sebenarnya nanti akan dekat dengan yang namanya morfologi ya. Jadi fonologi dan juga morfologi. Tetapi untuk pertemuan kita ini ya karena waktunya terbatas, hari ini nanti kita akan fokus pada fonologinya dulu ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas kaitannya dengan morfologinya begitu. Nah, teman-teman semuanya, berkaitan dengan hal tersebut, maka nanti teman-teman bisa menyimak ya penjelasan demi penjelasan ya berkaitan dengan fonologi itu. Kemudian teman-teman juga bisa mencatat ya bagian-bagian penting begitu ya. Karena eh, nanti itu bisa menjadi bahan ya, bahan untuk belajar teman-teman semua berkaitan dengan materi ini begitu ya. Karena mungkin ini atau mungkin ada yang belum pernah mendengar istilah fonologi begitu dalam bahasa Indonesia. Ada yang belum pernah dengar fonologi? Oke, antara bingung menjawab dan enggak ya ini ya. Tapi morfologi saya yakin teman-teman sudah pernah tahu ya apa itu morfologi ya. Tapi mungkin hanya lupa ya. Wah, morfologi apa gitu ya. Kayak dulu pernah dengar gitu ya. Nah, sedangkan yang kita bahas itu kan fonologi. Kira-kira nih, kalau fonologi itu nanti kita akan belajar terkait dengan apa? Ada yang tahu? Fonologi ya. Ada bayangan nggak kira-kira? Wah, nanti kayaknya kita akan belajar bikin kamus besar bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Enggak ya. Nah, jadi ini memang teman-teman mungkin masih eh, asing ya. Tapi dengan asing seperti ini saya jadi bersyukur ya. Jadi kita kehilangan kuota siang ini itu tidak sia-sia ya. Jadi paling nggak tahu kalau ditanya nanti fonologi itu apa itu kan jadi bermanfaat beneran. Nah, teman-teman, fonologi itu kan kalau kita urai begitu ya. Kita urai dari unsur-unsurnya itu kan dari kata fon dan logi gitu ya. Fon dan logi ya. Dimana fon itu adalah tahu fon? Fon itu kira-kira artinya apa? Fon-fon gitu ya. Itu kan Tulisan. apa? Tulisan. Urutan. Oke, ada yang lain mungkin? Fon. Apa Mbak Mela? Kalau setahu saya tulisan, Pak. Tulisan. Oh, tulisan. Oke. Tulisan ya. Yang lain mungkin font-font gitu ya. Model tulisan. Model tulisan gitu ya. Oke. Kalian punya telepon nggak? Handphone, handphone, telepon gitu ya. Nah, itu cara mengingatnya ya. Jadi telepon, handphone itu kan semuanya berkaitan dengan bunyi awalnya ya. Ya, dia kan untuk komunikasi. Nah, sama ya, sama dengan fonologi ini tadi. Ya, fon dalam bahasa Indonesia itu dia dekat dengan bunyi-bunyian. Ya, ada juga alat musik namanya adalah saxophone. Ini ya, itu kan dia juga mengeluarkannya permainannya dari bunyi ya, tekanan bunyinya. Nah, maka teman-teman hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan bunyi-bunyi bahasa gitu ya, bunyi-bunyi bahasa. Nah,
Di sini ada 4 ya, ada 4 kompetensi yang nanti apa kami harapkan begitu ya dikuasai oleh teman-teman semua begitu. Yang pertama adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fonologi ya dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi kan sudah ya. Jadi fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait bunyi-bunyi bahasa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan yang namanya fonetik ya. Fonetik ya. Nah, itu beda lagi dengan fonologi ya. Fonetik. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa nanti diharapkan mampu mengidentifikasi fonem-fonem dalam bahasa Indonesia dengan benar ya. Nah, yang dimaksud fonem itu yang seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian yang keempat ya, teman-teman diharapkan nanti mampu memberikan contoh pemakaian fonem dengan benar ya. Jadi nanti ada fonem ya yang nanti akan kita bahas ya di beberapa poin utama begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan fonologi begitu ya. Maka di sini kita akan membahas terkait dua hal yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu ada fonetik ya, fonetik dan juga ada yang satunya yaitu adalah fonemik ya. Nah, ini dari dua kata ini ya, ini identik ya, hanya dirubah T sama M-nya saja, tetapi itu berubah makna ya. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari eh, ilmu ini tadi ya, ilmu terkait dengan fonem ini tadi. Nah, teman-teman yang mau mencatat ya, bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fonetik begitu ya. Fonetik. Jadi fonetik itu adalah ilmu bahasa ya, ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran ya. Jadi ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran ya. Oke. Serta bagaimana bunyi ujaran itu dapat dihasilkan, serta bagaimana bunyi ujaran itu dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya. Jadi nanti akan membahas terkait dengan itu ya. Nah, apa ya kira-kira yang dipelajari di situ gitu kan? Nah, teman-teman, karena tadi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan bunyi-bunyi ujaran ya, serta bagaimana eh, bunyi ujaran itu dapat dihasilkan ya. Nah, di sini suatu bunyi itu kan bisa muncul itu kan bergantung kepada beberapa hal ya. Yang pertama adalah dari sumber tenaganya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita bersuara itu ya, itu sumber tenaganya ada di alat pernapasan kita itu ya, di hidung dan mulut gitu ya. Karena kalau kita bicara misalkan hidungnya ditutup gitu ya, suaranya jadi aneh gitu ya. Kita jadi harus mengulang-ulang apa maksudnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah tekanan gitu ya. Pernapasan kita kan sangat dipengaruhi oleh paru-paru kita ya. Jadi eh, dia akan dipengaruhi oleh tadi tenaga tadi ya, tenaga dari pernapasan kita yaitu paru-paru ya, sehingga itu mengeluarkan dalam bentuk suara gitu ya. Nah, suara itu sendiri ya, udara itu tadi kan akan melalui yang namanya pita suara ya, pita suara. Jadi kalau penyanyi itu kan pita suaranya dia harus dijaga gitu ya, dijaga ya, dikurangi makan gorengan, dikurangi makan minyak-minyakan kayak gitu ya. Jadi untuk agar pita suaranya nggak mellow gitu ya, nggak nggak biar suaranya merdu gitu. Nah, maka itu harus dijaga terkait dengan pita suaranya. Nah, dari paru-paru ketemu pita suara. Nah, yang terakhir walaupun tenaga dan
pita suaranya sama, tetapi yang menentukan bunyi-bunyian salah satunya adalah di rongga faring ya. Jadi ada di mulut ya, mulut dan juga hidung kita. Ya, ada di rongga mulut dan rongga hidung. Sehingga teman-teman ya, ketika kita bicara A ya, A itu kan los ya. Dari paru ke paru ke pita suara kemudian ke mulutnya itu los. Jadi mulutnya tidak menghalangi apapun gitu ya. Tapi beda dengan ketika kita mengucapkan B. Nah, B ini bibirnya dia menahan dulu ya. Menahan dulu suaranya kemudian baru dilepaskan. B gitu ya. Nah, seakan-akan tenaga dari paru-paru ya muncul sudah di mulut ya, ditahan dulu kemudian ditekankan menjadi B dengan C. Nah, itu udah beda. Kalau B tadi yang menahan adalah bibirnya ya. Kalau C gitu ya, C gitu yang menahan adalah lidah dan seterusnya ya. Ini teman-teman pasti sudah bisa apa ya, mengira-ngira gitu ya terkait dengan kondisi itu. Nah, maka teman-teman semua kalau bisa digambarkan, ini maaf Pak Arif belum ada gambar secara digitalnya ya. Ini adalah struktur ya, struktur yang mempengaruhi rongga kita saat atau kemampuan kita saat berbicara, gitu ya. Makanya kalau orang yang giginya sudah ompong gitu ya, ompong itu pasti dia akan kesulitan melafalkan bunyi-bunyi tertentu gitu ya. Ya, misalkan F gitu ya, ompong kan jadi nggak bisa ya, lepas ya, suaranya ada dilepas gitu ya. Terus mungkin dia bentuk bibirnya tidak sempurna gitu ya, maka itu juga melafalkan huruf-hurufnya itu jadi bermasalah begitu. Nah, maka itu sangat dipengaruhi oleh struktur rongga mulut dan juga rongga hidung kita gitu ya. Kayak orang pernah ya, mungkin teman-teman punya nenek, kakek atau orang tetangga kalian yang hidungnya pesek gitu ya. Dulu pernah ya waktu kecil saya itu ada namanya Mbah Pesek gitu ya. Jadi ngomongnya ya memang ini gak ada suara dari hidung gitu ya. Halo Le, piye kabare gitu ya. Jadi aneh gitu ya, jadi lucu gitu. Nah, makanya itu teman-teman terkait dengan fonologi itu sangat dipengaruhi oleh salah satunya yaitu rongga ya, rongga yang ada di mulut ataupun di hidung kita gitu. Nah, itu berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan fonetiknya gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan fonemik ya. Kalau fonemik ya, itu ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyian, bunyi-bunyi bahasa ya. Tapi fungsinya adalah sebagai pembeda makna. Ya. Fungsinya sebagai pembeda makna. Ya. Nah, apa yang dimaksud di sini gitu ya? Apa yang dimaksud di sini? Jadi kalau saat kita berujar ya, berujar ini ngomong gitu ya, berujar itu kalau ujaran itu kita potong-potong menjadi unsur terkecilnya gitu ya, maka itu kita sebutkan sebagai bunyi ujaran ya kan. Nah, tetapi dalam tiap bunyi ujaran itu ya mempunyai fungsi untuk membedakan arti ya kan. Nah, fungsinya adalah untuk membedakan arti. Nah, maka di sini kita menjadi mengenal yang namanya fonem ya. Nah, fonem itu adalah bunyi ujaran yang berfungsinya adalah untuk membedakan arti. Nah, jadi fonem ini berada di bawahnya fonemik ya. Makanya dia biasa apa? Ilmu yang mempelajari terkait dengan fonem itu namanya fonemik ya. Tetapi ketika kita belajar terkait dengan perubahannya terkait dengan perubahannya tadi itu adalah yang berubah adalah fonemnya ya, bukan hurufnya bukan ya, tetapi berkaitan dengan fonemnya ya. Nah, di sini perubahan fonem sendiri bisa terjadi di 3 tempat ya, atau di 3 kondisi ya. Misalkan dia kondisi yang berubah bunyinya adalah bunyi konsonannya atau bunyi vokalnya ya. Ada juga bunyi namanya diftong ya.
Diftong itu adalah untuk huruf vokal yang dia munculnya bersamaan ya. Atau juga bisa huruf konsonan yang munculnya bersamaan juga bisa ya. Tapi itu tidak ada namanya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, adanya adalah eh, double itu tadi. Double vokal konsonan ya, double konsonan atau sampai triple. Nah, maka teman-teman, sebagai contoh ya, saat kita belajar terkait dengan fonemik ya, fonemik, kemudian kita belajar terkait dengan fonem, maka kita mempunyai kata misalkan dari gitu ya. Nah, dari ini kalau salah satu fonemnya kita ganti gitu ya. Misalkan fonem D kita ganti dengan fonem S ya. Maka dari kata dari bisa menjadi kata sari gitu. Ya, sari. Nah, kemudian dari kata sari S fonem S-nya kita ganti menjadi J, maka berubah menjadi jari. Nah, maka dari rincian itu ya, dari perubahan itu yang pada dasarnya dia sederhana ya, itu menjadi dampaknya luar biasa gitu ya. Dampaknya luar biasa. Kenapa? Ya, karena dengan perubahan satu fonem saja bisa merubah makna yang luar biasa ya. Misalkan jari ya. Jari itu bisa jadi kari gitu ya. Hanya dengan mengubah satu fonemnya saja gitu ya. Nah, ini untuk yang konsonan ya, konsonan. Nah, beda lagi dengan vokal ya. Vokal itu boleh teman-teman mengganti a, i, u, e, u-nya, tetapi bahkan di dalam fonem ini tadi akan mempelajari kaitannya dengan eh, fonem yang tulisannya sama ya. Secara huruf dia penulisannya sama, tetapi dia cara membacanya sudah berbeda. Nah, itu fonem yang mempelajari itu ya, atau fonemik yang mempelajari itu. Nah, sebagai contoh apa teman-teman? Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misal kita eh, kecap gitu ya. Kecap. Ibu memasak dengan bumbu kecap. Nah, maka dengan bumbu kecap itu tadi, maka kita tahu bahwa kecap di situ adalah bumbu masakan. Tetapi ada juga ya perintah gitu ya. Silahkan kecap makanan itu, gitu kan. Kecap di sana maksudnya diminta untuk merasakan, dikecap ya. Ya. Kecap dengan kecap sudah bermakna lain ya. Teras dengan teras ya, sudah beda lagi ya. Kemudian ada lagi misalkan seri ya dengan seri ya, sudah beda. Berakhir seri atau berakhir seri. Nah, ada seri, ada serial gitu ya. Serial. Jadi berkelanjutan gitu ya. Nah, maka teman-teman ya, berkaitan dengan fonemik ini tadi, teman-teman akan mempelajari di antaranya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ya, terkait dengan fonem sendiri ya, terkait dengan fonem sendiri itu bisa kita kategorikan menjadi 3 tadi ya. Yang pertama ya, itu disebut dengan fonem vokal ya, fonem vokal. Nah, apa itu fonem vokal ya? Maka fonem vokal itu ada huruf A, ada huruf I, ada huruf U, ada E, dan ada O ya. Ini sesuai dengan pedoman umum ejaan yang terbaru gitu ya. Ini PUEBI namanya. PUBI ya. Nah, teman-teman membedakan cara penulisan huruf dengan penulisan fonem ya. Kalau huruf kan kita tuliskan biasa ya. Nah, bisa jadi catatan teman-teman juga tulisannya biasa tuh. A, I, U, E, O gitu ya. Nah, cara menuliskan fonem itu kita beri tanda miring ya, yang mengapit huruf
ya. Maka itu sebagai pertanda bahwa itu adalah fonem, ya, fonem. Jadi berbeda ya, penulisannya berbeda dengan huruf gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman menuliskan fonem vokal ya, itu ada 6 ya, a i u e o, maka flash ya, garis miring a garis miring, koma, flash ya, garis miring b garis miring, koma, dan seterusnya. Itu fonem vokal ya. Nah, yang kedua, kita juga mengenal yang namanya fonem diftong ya. Fonem diftong itu ada, contohnya adalah AI ya. Ada AI, ada OI ya. Ada OI, kemudian ada AU ya, AU, dan juga ada EI. Ada EI. Ya. Nah, AI misalkan ya. AI itu bisa kita dapatkan pada kata pandai ya. Pandai. Nah, di sana kita menemukan apa? Menemukan fonem AI ya. Fonem AI. Kemudian AU ya. AU itu bisa di tengah, bisa di akhir ya. Bisa di awal juga ya. Misalkan kalau di awal ya autodidak gitu ya. Automotifnya itu AU-nya ada di diftongnya ada di awal ya. Kalau di tengah misalkan nama orang ya, Taufik ya. Taufik. Nah, maka dia diftongnya ada di tengah ya. Kemudian ada juga yang ada juga yang di akhir ya, namanya adalah, contohnya adalah hari mau ya, hari mau. Maka dia basisnya adalah diftong yang diletakkan di akhir. Nah, untuk EI sendiri gampang ya, itu ada contoh katanya adalah survei ya. Survei, maka dia mengadakan ada diftong di akhirnya. Kemudian kalau untuk OI ya, OI itu ada boykot ya, ada boykot, ada amboi ya, amboi itu kan amboi ya. Kita bacanya biasanya amboi gitu. Nah, itu untuk fonem diftong ya. Kemudian ada juga fonem konsonan ya. Ada vokal, ada fonem konsonan juga ya. Nah, fonem konsonan ini ya adalah fonem yang di luar fonem vokal tadi ya. Penulisannya itu, tetapi ada penambahan ya. Ada tambahannya. Yaitu ya, yaitu ada NY, NG, SY, dan KH ya. Ada NY, NG, SY, dan KH. Nah, dia fungsinya sama ya. Fungsinya untuk sebagai fonem ya. NY itu misalkan nyapu gitu ya. Nyanyi ya. Kemudian NG itu misalkan ada contohnya yang lain yaitu NG. Bangun ya. Bangun, senang gitu ya. Ya, senang ada di akhir ya. Kalau bangun ada di awal. Nah, ngantuk ya jam segini ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah mengenal yang namanya diftong dan sebagainya tadi, ya, yang sudah di apa tuliskan tadi, maka kita jadi tahu, oh ternyata fonem itu ada macamnya, ada banyak, gitu ya.
Nah, maka nanti silahkan ya teman-teman untuk eh, bisa ya, untuk bisa mengidentifikasi fonem yang ada di eh, pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau tadi kita sudah membedakan fonem ya, maka di sini kita juga ada aturan gitu ya. Ada aturan pembentukan sebuah kata ya, ketika kalian ingin mengintegrasikan antara vokal dan huruf konsonan. Jadi tidak serta merta ya. Makanya sekarang pengembangan kosakata yang ada di Balai Bahasa itu sudah ada standarnya sendiri gitu ya. Jadi tidak akan terlepas dari aturan yang sudah dibuat ya. Nah, yang pertama ya, yang pertama itu aturannya adalah fonem itu boleh dia hanya berdiri satu ya, yaitu V saja atau menggunakan huruf vokal saja ya. V itu tipe yang pertama. Yang kedua bisa kombinasi antara vokal dan konsonan ya, disingkat VK ya. VK vokal dan konsonan itu misalkan il gitu ya, il pada kata ilmu ya, itu maka dia vokal dan juga pada vokal dan konsonan. Nah, yang ketiga ya, ini berkaitannya dengan konsonan dan vokal ya. Jadi kombinasi disingkat VK ya. VK yang keempat itu. Yang ketiga itu. Yang kedua VK, yang ketiga KV, mohon maaf. Salah kebalik ya. Vokal konsonan dibalik kemudian jadi konsonan dan vokal. Nah, yang kelima ya, tipe yang kelima, yang keempat ya, yang keempat itu adalah KKV, konsonan-konsonan vokal. Nah, konsonan-konsonan vokal ini biasa kita temukan ya, misalkan contoh katanya adalah granit ya. GRA ya, GRA itu kan vokal konsonan ya. Oke. Yang kelima ya. Yang kelima konsonan-konsonan vokal dan konsonan ya. Konsonan-konsonan vokal kemudian konsonan lagi. Ini seperti kata pada spon ya. Spon itu S-nya konsonan, P-nya konsonan, O-nya vokal ya. N-nya adalah konsonan lagi. Ya. Ya. Kemudian nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah kaitannya dengan konsonan-konsonan vokal dan nomor 6 ya. Nomor 6 itu konsonan vokal konsonan konsonan. Ya. Konsonan vokal konsonan konsonan. Sudah. Dan yang ketujuh adalah konsonannya ada 3 ya. Vokalnya yang terakhir ya. Konsonan, 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 vokal. Nah, ini seperti pada kata stra, ya. Strategi misalkan. Nah, STRA, ya. STR-nya adalah konsonan, A-nya adalah vokal. Nah, itu seperti itu. Yang kedelapan, ya. Yang kedelapan adalah konsonan, 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 vokal, konsonan. Ya. Jadi konsonannya ada 3, vokalnya di tengah, kemudian ditambahi K lagi, konsonan lagi di akhir. Ya. Yang ke-9, ya, 9 itu ada konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Nah, ini biasa kita temukan pada kata itu loh, kompleks itu ya. Tapi yang diambil pleksnya saja. PLEKS ya. Jadi itu menjadi kompleks ya. Dan yang terakhir adalah tinggal dibalik saja ya.
yaitu adalah konsonan dulu ya, vokalnya 1 kali, kemudian konsonan lagi 3 kali ya. Nah, maka teman-teman dari situ ya, kita akan banyak belajar berkaitan dengan fonetik ya dan juga fonologi seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat saja ya. Di sini Pak Arif tidak akan menyampaikan panjang lebar ya, dan itu saya yakin teman-teman mudah ya menguasai itu ya. Hanya saja nanti Pak Arif ingin mengajak teman-teman semua melihat ya, melihat kondisi yang ada di lapangan saat ini, kira-kira masih ada tidak ya siswa sekolah dasar yang dia masih bermasalah kaitannya dengan fonologi tadi ya, mulai dari fonemik, fonetik ya, dan juga fonemnya itu sendiri ya. Itu mereka masih ada bermasalah atau tidak. Nah, maka teman-teman semua nanti pada kegiatan belajar mandiri dan juga belajar terstruktur ya, teman-teman semua diwajibkan menganalisis ya, menganalisis permasalahan fonem yang ada di sekolah dasar ya. Jadi teman-teman nanti akan meneliti ya, bukan meneliti tapi akan mencermati ya berbagai permasalahan fonem ya, khususnya di sekolah dasar. Nah, oke. Untuk yang pertama ya, apa yang harus dilakukan nanti saya sampaikan di apa? Di Moka juga ya. Moka juga. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memanfaatkan dari berbagai resource ya, atau sumber gitu ya. Sumber yang akan kalian gunakan ya sebagai referensi penyusunan laporannya nanti begitu ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan gitu ya. Nanti teman-teman semua nah, nanti kalian ini salah satu referensi ya. Bisa merujuk ke Scholar dulu yang paling gampang ya. Google Scholar ya. Scholar kalian klik ya. Nah, kalau sudah diklik ya, silahkan nanti dicari terkait dengan fonem bahasa Indonesia SD misalkan. Nah, misalkan di sini ya. Maka nanti teman-teman semua akan menganalisis ya satu artikel saja, satu mahasiswa satu artikel ya, untuk dianalisis kaitannya dengan fonemnya ya. Boleh fonologinya, boleh fonemiknya ya, boleh di fonetiknya gitu. Atau teman-teman juga bisa merujuk dari Garuda ya, alias Garba Rujukan Digital. Nah, tapi jangan search-nya kayak Pak Arif tadi ya, ketik Garuda terus cari, tetapi Garuda tulis saja rujukan ya, rujukan. Maka nanti teman-teman semua akan menemukan satu wadah, satu website yang
yang dia nanti menyediakan berbagai riset ya, berbagai riset. Nah, maka ini kita tinggal masukkan kata kuncinya saja. Misalkan tadi adalah fonetik di sekolah dasar. Maka di sini akan muncul ya teman-teman. Oh, fonetiknya atau fonem saja ya. Nah, kalau fonem di ini ada satu yaitu, nah ini karena kita apa spesifik langsung ke sekolah dasarnya ya. Tuh, yang muncul ini. Nah, kalau misalkan ini datanya kurang ya, datanya kurang kalian bisa ambil dari Google Scholar-nya tadi ya. Jadi Google Scholar-nya diambil, kemudian ditempelkan ya, ditempelkan di situ. Nah, terkait dengan ya. Oke, terkait dengan tadi ya, bahwasanya ada yang terfilter dan sebagainya itu tadi, ya, maka teman-teman semua nanti analisis ini harus diambil dari sumber aslinya, ya, sehingga kalian mempunyai database untuk permasalahan ini atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya, ya. Maka teman-teman semuanya, ketika nanti kalian sudah menemukan artikel yang cocok gitu ya, maka itu nanti segera dianalisis ya, segera apa cermati begitu ya. Nah, dicermati sehingga nanti kalian semua bisa menemukan gitu ya, menemukan permasalahan-permasalahan bahasa khususnya di tingkat sekolah dasar ya. Sebagai contoh ini kita ambil satu ya, kita klik ya. Dan ini bukan menjadi sumber utamanya ya. Sumber utamanya itu ada di original source ya. Biasanya di original source kalian akan apa ya? Semacam di original source itu kalian akan menemukan sumber asli dari artikel ini gitu ya. Nah, sehingga itu yang di-copy ya kan. Sumbernya yang harus di-copy gitu ya sumbernya. Nah, sumber yang benar adalah, saya lihatkan. Nah, seperti ini. Ini sumber aslinya. Karena apa? Sumber asli riset itu biasanya dia kan dipublikasikan kan, dipublikasikan menjadi artikel jurnal. Nah, maka nanti teman-teman pastikan semuanya sudah mempunyai jawaban-jawaban untuk pertimbangan-pertimbangan kondisi tadi, begitu ya. Nah, ini satu mahasiswa cukup satu saja ya. Cukup satu saja, nanti hasil analisisnya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Begitu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan sekalian penugasannya buat teman-teman ya. Nah, oke, sudah kelihatan ya insya Allah ya. Nah, di sini Pak Arif akan tambahkan satu aktivitas namanya assessment ya. Assessment. Kemudian assessment-nya ini karena berkaitan dengan fonem ya, maka kita tuliskan fonem ya. Ini misalkan kumpulan data riset yang berkaitan dengan
kumpulkan data riset yang berkaitan dengan full name ya, siswa sekolah dasar. Ini maksudnya data riset ini adalah data kalian mengamati di lapangan ya. Kemudian ini enable waitingnya saya aktifkan ya. Ini sampai jam 23 malam ya. Ini tambah 30 aja biar nggak panik nanti. Nah, oke. Nah, sekarang kita turun ke bawah ya. Masuk ke bagian online text ya. Jadi file submissionnya dihilangkan ya. Kemudian ini kita klik save change. Sudah? Nah. Oh, ada kesalahan ini. Sudah? Nah. Lo salah kamar ini. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman, ya ini saya akan menampilkan dari sisi student dulu. Ya. Nah, di sini kan belum ada nih, ya kan? Perinciannya baru terkait dengan waktu dan juga apa gitu ya. Nah, aktivitasnya teman-teman, kalian bisa menambahkan ya, menambahkan lembar penilaian itu tadi, baik dalam proses penyusunannya ya, agar apa? Nanti instrumen yang digunakan ya juga jadi tepat dan juga sesuai. Ya, maka di sini di bagian phoneme ini nanti teman-teman akan melakukan laporan ya secara daring proses bentuk apa yang akan nanti menjadi implementasi dari program yang sudah teman-teman semua buat gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal klik add submission ya, teman-teman. Klik add submission. Kemudian di sini sudah ada settingan formatnya ya. Mulai dari misalkan ya, tugasnya misalkan menyusun artikel gitu ya. Nah, maka itu diuraikan ya hasil temuan-temuan dari jurnalnya tadi, permasalahannya diuraikan di sini. Kemudian kalian juga harus mengidentifikasi sumber-sumber permasalahannya. Gitu. Nah, ketika sudah selesai misalkan, maka kalian wajib menempelkan tautan tadi. Ya, tautan yang sudah di-copy. Caranya bagaimana? Gitu kan? Untuk submit terkait dengan phoneme tadi ya. Nah, kalian kan harus mencantumkan sumber ya. Maka sumber ini nanti ya kalian ambilkan langsung ya dari website yang kalian rujuk begitu untuk ditempelkan di sini. Ya. Oke, dari situ sudah pilih save change ya. Nah, maka di sini akan ada keterangannya ya, siapa yang submit, siapa yang keluar, siapa yang mengundurkan diri. Nah, itu datanya akan tersubmit semuanya gitu. Oh ya, yang belum presensi silahkan presensi ya di Moka ya. Sebelum nanti waktunya habis ya. Iya. Ya. Kan teman saya yang minggu kemarin ada yang nggak bisa masuk muka karena kata sandinya lupa. Baru bisa masuk hari ini. Pokoknya apa ya kok lupa? Kode ininya. Kode masuk ke Matanya. Oh. Kode mata kuliah atau enrollment key-nya, Mbak? Enroll key-nya yang untuk masuk ke muka itu. Oh. Kalau enrollment key-nya namanya adalah Kondas C. Kondas C.
ya. Nah, ini dari sisi student. Kondas C ya, Mbak ya? Masih ya, Pak? Oke. Ya. Nah, ini teman-teman, bahwa nanti penugasannya silahkan diunggah di sini ya. Di mukanya ya, diunggah. Satu lembar aja nggak apa-apa gitu ya. Oh, bukan satu lembar, ding. Ini online text ya. Jadi nanti lembar jawabannya langsung dikirimkan ke sana, bentuk rangkumannya atau apa gitu ya. Intinya artikel itu harus membahas kaitannya dengan fonem di sekolah dasar ya. Fonem di sekolah dasar. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nanti jangan lupa ini untuk batas akhirnya 1 minggu ya, untuk fonem ini sendiri ya. Maka silahkan nanti segera disiapkan ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita akhiri ya. Belum ada. Nah, Teman saya gimana? saya Belum bisa masuk. Oh, atas nama siapa? Didi. Oh, Mas Didi. Belum masuk ya ininya ya. Coba tak carikan. Didi Setianto ya? ya. Oke. Iya, Pak. Didi. Oke, ini sudah nih ya. Coba dicek Mas, nanti. Sudah masuk, Pak. Sudah ya? Terima kasih. Oke. Nah, nanti silahkan presentasi di sana. Kemudian ini jangan lupa dikerjakan. Deadline waktunya adalah 1 minggu ya. 1 minggu. Apa yang harus dikerjakan gitu kan? Nah, kalian di belajar mandirinya, nah ini tak tambahkan aja. Belajar mandirinya, kalian kan mengakses ya, mencari artikel jurnal. Belajar mandirinya. Mahasiswa belajar tentang ya, belajar tentang tentang fonem ya, permasalahan fonem di sekolah dasar. Nah, maka nanti isinya permasalahan-permasalahan itu ya. Nah, maka sudah selesai ya. Nah, sudah teman-teman. Jadi cuma itu saja ya untuk fonemnya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan fonem, fonetik ya.
fonemik dan juga fonologi. Mungkin ada pertanyaan dulu. Insya Allah nggak ada ya. Nah, maka nanti teman-teman semua lakukan analisis ya permasalahan fonem ya. Tidak hanya permasalahan juga boleh ya. Misalkan kalian mendapatkan artikel jurnal yang dia basisnya adalah semacam buku utama gitu ya, atau mungkin artikel utama yang dia mengkaji benar fokus ke situ ya, itu nggak masalah ya. Intinya teman-teman harus menemukan satu artikel yang dia basisnya adalah pada fonologi ya, baik permasalahan ataupun metode yang lainnya gitu ya, tapi fokus ke peningkatan kemampuan berbicara siswanya itu sendiri. Begitu teman-teman ya untuk kali ini ya. Mohon maaf Pak Arif tidak fullkan ya. Nanti biar teman-teman punya waktu untuk mencari ya. Jadi setelah ini bisa dimanfaatkan untuk mencari artikelnya, kemudian dianalisis ya, apa yang menarik fonem ya, kasus fonem apa yang menarik di SD tersebut gitu ya. Nah, itu bisa memotivasi kita sehingga nanti hasil analisis teman-teman semua hasilnya bisa optimal seperti itu. Nah, itu dulu nggih. Nanti kalau masih bingung, masih rancu ya, bisa memutar lagi video ini. Kalau masih bingung lagi, nanti bisa japri ke Pak Arif gitu ya. Nggih, terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya ya. Mari kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.